Dan pemirsa, langsung saja untuk membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, sudah bersama dengan kami manajer Timnas Indonesia Bapak Sumarji. Halo, selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di Sino Sore. Pak Sumarji, bagaimana persiapan skuad Garuda jelang laga krusial kontra Arab Saudi besok? Ya, kalau kaitannya dengan kesiapan para pemain dan tim secara keseluruhan, kondisinya sangat baik ya. Tim kondisinya sangat baik. Para pemain semuanya kondisinya juga baik semuanya, sedang positif kondisinya. Sehingga dengan kondisi yang sangat baik ini bisa dikatakan para pemain dan tim secara keseluruhan sudah betul-betul siap menghadapi pertandingan besok. Baik, Pak Sumarji, informasi terakhir yang didapat bahwasanya Eliano ini akan kembali bergabung kepada tim untuk bisa melawan Arab Saudi. Apakah ada pertimbangan khusus dari Coach Sinteyong? Kalau berkaitan dengan Eliano, kita akan lihat ya. Kita akan lihat karena pertimbangan itu semuanya kan ada di Coach Sin ya. Pertimbangan itu berdasarkan dari penilaian Coach Sin selama bergabung di tim, baik saat latihan dan juga penilaian pada saat meeting tim. Dan semua juga tergantung kepada game plan yang akan dimainkan dan strategi yang akan diterapkan, sehingga siapa-siapa yang akan dijadikan starter atau akan di line up-kan, itu semua nanti tergantung daripada strategi yang akan diterapkan oleh Coach Sin. Tetapi kalau berkaitan dengan 23 pemain yang akan dimasukkan dalam skuad, didaftarkan, kemungkinan Eliano masuk. Seperti itu. Oke, artinya memang sudah ada pertimbangan khusus yang dilakukan oleh Coach Sinteyong, baik dari fisik maupun performa dari saat latihan, begitu, Coach? Iya. Jadi kalau kaitannya dengan 23 starter, itu kan berdasarkan penilaian dari tim kepelatihan, itu satu dari fisik, mental, dan juga bagaimana ketika diberikan materi, baik itu ketika di lapangan maupun di classroom pada saat kita ada tim meeting, itu juga bagian dari penilaian. Artinya dari penilaian itulah nantinya akan menentukan gitu. Seperti itu sih kondisi yang ada. Baik, Pak Sumarji, tadi Anda sempat menyinggung soal mental dan ini juga ramai diperbincangkan di media sosial, di mana pecinta sepak bola Indonesia berharap bahwasanya sikap profesional dari Eliano Randers ini menjadi masukan kepada pemain muda Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kaitannya dengan mental, Eliano ini anak yang baik ya. Sekali lagi anak yang baik, anak yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dia ketika bergabung di tim. Dan karena anak ini humble, cepat bergaul dan juga enak diajak bicara, saya kira kalau kaitannya dengan mental ya, kembali lagi kaitan dengan mental, Eliano sangat baik ya, sangat baik sekali. Kembali lagi nanti keputusan itu semua akan berpulang kepada pelatih. Pelatih itu bagaimana nanti memposisikan Eliano, seperti itu. Baik, Pak Sumarji, selain Eliano Randers tentunya ada nama Kevin Dix yang kemarin sempat cedera. Dan apakah ini akan tersedia untuk laga besok dan seberapa besar pengaruh dirinya untuk laga besok, baik ada ataupun tidak? Yang pertama kaitannya dengan Kevin, memang sampai dengan saat ini kondisinya masih dalam kondisi terapi ya, perawatan, dikarenakan memang masih belum maksimal dan sepertinya kecil kemungkinan untuk dimainkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi dari Kevin Dix sendiri sebenarnya cukup ada, artinya tidak perlu diragukan lagi. Di situ ada Sandy Walsh, termasuk Eliano juga bisa pada posisi itu. Ada beberapa lah yang bisa, Yakub juga bisa. Artinya tidak jadi persoalan ketika Kevin Dix tidak bisa dimainkan besok. Sehingga opsi untuk memainkan yang lain itu cukup ada dan kualitasnya juga tidak perlu diragukan lagi. Baik, Pak Sumarji, artinya sudah ada rencana cadangan untuk posisi yang biasa ditempati oleh Kevin Dix, begitu ya Pak? Ya, memang kan setiap
posisi, masing-masing posisi itu paling tidak kan ada 3 pemain di posisi itu. Sehingga kalau misalkan satu tidak bisa main, itu masih bisa diganti dengan yang lain. Oke, baik. Pak Sumarji, bagaimana dengan kondisi fisik dan juga mental anak-anak menjelang laga besok? Karena kalau kita lihat kemarin kekalahan Jepang yang bersama dengan Jepang yang tentunya ini menjadi salah satu cambukan dan lecutan semangat untuk timnas kita. Ya, kalau berkaitan dengan kondisi mental, kita tahu bahwa memang kekalahan 4-0 itu sangat telak ya. Itu juga bagian yang di luar prediksi kami, tetapi yang sama-sama kita harus tahu bahwa kemarin itu lawan yang kita hadapi Jepang itu kan tim yang sangat kuat ya, tim yang sangat kuat. Jadi peringkat FIFA-nya juga 15, sementara kita masih 130. Jadi kan ini sesuatu yang memang sangat jauh perbedaan dan tentu kualitasnya juga berbeda-beda. Berbeda jauh juga antara Jepang dan kita. Artinya kalau Jepang pemainnya itu kualitasnya bagus, dia kumpul juga sudah lama, sementara kita kan boleh dikatakan setiap pemain juga boleh dikatakan harus membangun chemistry yang lebih panjang lagi, lebih lama lagi untuk bisa betul-betul bisa bekerja dan bisa menyatu. Nah, tetapi yang harus kita ingat bahwa pemain-pemain kita itu sebenarnya kalau kita berbicara kualitas, boleh dikatakan saat sekarang ini kualitas para pemain kita dibandingkan dengan kualitas pemain timnas Indonesia tahun-tahun dulu atau sebelum-sebelumnya itu sangat jauh. Ini sangat bagus sekali, hanya cuman memang satu kalau lawan Jepang ya memang berat gitu. Sekali lagi lawan Jepang memang berat, tetapi sebelum pertandingan pun kita sudah tahu bahwa lawan yang akan dihadapi Jepang itu memang benar-benar sangat sulit dan sangat menyulitkan. Dan itu teman-teman para pemain sudah tahu dan menyadari itu. Ketika kalah lawan Jepang ya jangan terlalu disesali. Kenapa? Karena memang lawan yang dihadapi sangat berat. Padahal kemarin kan target kita hanya cuma kepengen imbang kan begitu. Nah, melihat pertandingan seperti kemarin tentu itu juga bagian tersendiri untuk mengevaluasi diri. Para pemain sudah betul-betul bisa mengevaluasi dirinya, berbicara dari hati ke hati, bahkan malam kita berikan malam minta waktu tersendiri untuk bisa berbicara dari hati ke hati antar pemain tanpa ada siapapun. Itu kan bagian daripada para pemain itu betul-betul lawan Arab ini membangun mental yang lebih kuat lagi, membangun chemistry yang lebih bagus lagi dan melupakan itu semuanya. Sebenarnya sih pada intinya para pemain saat sekarang ini berbeda semangatnya berbeda sekali ketika melawan Jepang dan sekarang melawan Arab Saudi. Itu berbeda sekali. Baik, Pak Sumarji, seberapa optimis Anda melihat kemenangan Indonesia? Karena kalau kita lihat dari riwayat pertemuan atau pertandingan Indonesia dengan Arab Saudi 7 kali head to head, ini belum pernah menang gitu. Begini, kalau bicara optimis, saya tentu yang ada di dalam tim pasti optimis. Kenapa? Karena kami tahu gitu. Yang kedua, lawan Arab ini selama para pemain semua tidak mengecilkan dan menganggap tim Arab yang akan kita hadapi ini adalah tim yang boleh dikatakan di atas kita, maka fokus, konsentrasi dan semangat juangnya memang harus betul-betul terus terisi dan terpompa. Sehingga dengan kondisi itu ya secara otomatis saya pun juga meyakini pasti akan bisa meraih poin ketika melawan Saudi. Baik, ini kan besok dengan posisi tim yang berada di juru kunci, apakah ada target untuk esok hari? Apakah 3 poin ini menjadi harga mati untuk Indonesia? Mendapatkan poin itu harga mati. Ya harapan kami sih bisa 3 poin. Oke, bisa 3 poin. Dan mungkin ada pesan khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas, Pak Sumarji? Ya, kami tentu berharap dan memohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang hadir di Stadion GBK secara langsung ataupun yang menyaksikan dari layar kaca di seluruh antero Republik ini. Mohon doa dan dukungannya, terutama doa agar supaya para pemain itu betul-betul diberikan kecerdasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membela negara. Dan doa itu adalah bagian dari upaya kita. Mudah-mudahan dengan doa seluruh masyarakat Indonesia yang cinta terhadap timnas Indonesia
bisa memberikan kemudahan, dan Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan kepada anak-anak untuk betul-betul berjuang dengan sekuat tenaganya untuk bisa memenangkan pertandingan pada esok. Baik, Pak Sumarji, kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, nothing is impossible, dan kita berharap bahwa besok 3 poin harga mati tersebut bisa diraih oleh Indonesia, sehingga Indonesia ini bisa melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih atas perbincangan pada sore hari ini, Pak Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Selamat bertugas kembali, salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.